Nanti kalau mau ganti merek tinta, upayakan nanti di ploppingnya itu dikuras ya. Kalau mau lebih baik, mau lebih plop, teman-teman bisa bersihkan gunakan tenner. Itu lap menggunakan tenner, tapi dalam kondisi sudah bersih roll magnetnya, baru dilap bersih dan betul-betul harus kering teman-teman ya, harus kering si roll magnetnya itu pasti gokil, mantap itu. Biar merek abal-abal tintanya nggak ada masalah itu. Yang penting betul-betul magnetnya itu dikosongkan, baru dilap bersih menggunakan tenner ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi ke channel Dita Yuris teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan membahas masalah hasil fotokopi itu background khusus mesin Kyocera teman-teman ya. Mulai generasi M2040DN sampai kawan-kawannya ya, DKK. Oke, sorry tadi ada tamu kawan. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya teman-teman, kalian jangan lupa menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Saya hitung sampai 5.000. 1, 2, 3, 4, 5.000 teman-teman. Oke. Nah, di video kali ini saya akan bahas masalah hal-hal yang menyebabkan terjadinya di mesin fotokopi Kyocera M2040DN dan DKK yang menyebabkan backgroundnya. Di sini saya sudah catat teman-teman, itu ada 3 ya, saya sudah catat. Pertama, ketika teman-teman mengalami masalah terkadang hasilnya background atau ada bercak-bercak hitam di hasil kopiannya ya, ini khusus teman-teman yang menggunakan mesin Kyocera M2040DN dan DKK. Pertama itu teman-teman harus mengecek limbah yang ada di drum ya, limbah yang ada di drum. Biasanya ketika teman-teman itu menggunakan fotokopi partai ya, kopian banyak, dan kemudian teman-teman belum membuang limbahnya, itu otomatis nanti pada saat operasi ya, pada saat partai banyak, jalan lama mesin itu kan biasanya di dalam limbah drum itu kan biasanya itu meluap. Ketika itu full dia akan meluap keluar. Otomatis nanti yang limbah itu akan nempel di drum teman-teman. Nah, otomatis ketika di drum itu limbahnya itu akan berpengaruh nanti hitam ya. Oke, di drum. Nah, selain di drum juga biasanya itu menguap di bawah drum ya. Jadi begitu kertas mau masuk di drum, biasa di belakang kertas itu juga akan ikut hitam ketika limbahnya itu sudah meluap ke atas teman-teman. Nah, solusinya adalah ketika teman-teman mengalami hal seperti itu, teman-teman harus tarik keluar dulu unit drumnya, kalian buka pintunya, bersihkan ya, bersihkan dulu. Kemudian bagian dalamnya itu biasanya saya itu lap ya, kalian bisa gunakan tisu ya, dan upayakan jangan sampai ada sisa-sisa atau sobekan-sobekan tisu di bagian dalamnya teman-teman. Nah, ini bisa terjadi juga di mungkin teman-teman yang baru beli, yang sudah yang kapasitas banyak pemakaiannya ya. Kemudian kedua, faktor yang kedua, biasa terjadinya hasil fotokopian itu terjadi background di mesin M2040 dan DKK itu biasa tinta kecampur teman-teman. Jadi kecampur, mungkin awalnya teman-teman itu katakanlah beli merek A, si A ya. Nah, pada saat kehabisan, sudah habis 1 kilonya, kemudian karena nggak dapat merek yang lain, dicampurlah merek yang lain lagi, diisi dengan tinta yang merek lain. Nah, biasanya itu juga mengalami istilahnya background ya. Background karena teman-teman bisa mengecek di roll magnetnya itu kentara sekali, karena di beberapa tempat juga saya sempat itu
ada beberapa konsumen mengalami hal yang demikian teman-teman. Jadi kalau di kertas itu biasanya background di bagian sininya hitam-hitam juga. Nah, kalian bisa mengeceknya itu di developingnya, oke, magnetnya. Nah, bagaimana caranya? Solusinya adalah teman-teman juga harus mengelap betul-betul, putar manual, kasih keluar, tarik keluar itu developingnya. Nah, teman-teman putar. Kalau macam ada yang tebal tinta di magnetnya, kalian lap saja, lap kering sambil kalian putar. Nah, upayakan teman-teman bisa memperhatikannya, upayakan nanti putar maksimal betul-betul satu putaran itu ya, kelihatan sudah rata, itu sudah aman pastinya teman-teman. Sekarang faktor yang ketiga teman-teman. Nah, faktor yang ketiga ini seringkali juga banyak yang mengalami masalah background hitam pada saat partai banyak ya. Baik itu mulai mesin yang sudah kondisi rekondisi ataupun mesin yang baru. Nah, sesuai dengan komentarnya teman-teman di sini juga saya langsung kemas jawabannya ya. Ketika teman-teman mengalami menggunakan mesin Kyocera, belinya kondisi baru, buka dos, dan tiba-tiba pada saat teman-teman menggunakannya itu partai banyak, katakanlah sampai 100.000, 200.000 lembar, dan tiba-tiba itu hitam ya. Ini biasa terjadi masalahnya di listrik teman-teman. Di listrik itu biasa turun naik atau tegangan kurang stabil, itu dia hitam ya, itu biasa hitam. Atau ketika teman-teman menggunakan sambungan kabel yang kemudian kabelnya itu wattnya kecil, itu baik itu semua merek Kyocera yang pernah juga saya alami, bukan cuma mesin kecil teman-teman, mesin besarnya juga dulu saya pernah menjumpai itu, cek per cek ternyata sambungan kabel dari colokan itu teman-teman ya, ke mesin itu, ke colokan mesin itu kecil. Nah, begitu saya cek kabel ini panas, ternyata ngefek di hasilnya pun hitam, background hitam teman-teman. Nah, background hitam itu masalahnya di kabel ya. Bagaimana caranya ketika teman-teman mengalami menggunakan mesin baru tipe M2040DN ini dan kemudian hasilnya background, kalian masih bisa gunakan namanya stabilizer. Teman-teman bisa gunakan stabilizer ya. Mungkin kalau ukuran stabilizernya 2000 boleh ya, atau 1500 itu saya rasa sudah bagus juga ya. Tapi yang lebih amannya itu ya yang kepala 2000 lah untuk jenis bisa mesin si kecil ini ya, mesin Kyocera M2040DN ini. Nah, karena di beberapa tempat saya juga sudah komunikasi dengan teman-teman rekan-rekan teknisi yang ada di Surabaya, saya nggak perlu sebut nama ya. Si kawan itu terkait masalah yang dialami oleh teman-teman itu pengguna mesin Kyocera M2040DN ini ya. Ini saya nggak asik ini kalau nggak sambil teman-teman, sambil merokok kita. Jadi solusinya seperti itu teman-teman ya. Teman-teman itu bisa gunakan stabilizer supaya tidak seperti itu lagi. Karena sejauh ini menurut pengalaman saya, semenjak menggunakan tipe mesin Kyocera kecil ini dari tipe terbarunya ya, tipe yang pertamanya FS 1128 dan 1135 sampai keluar M2040, 2540 ya. Itu sama sekali saya belum menjumpai masalah begitu partai banyak, karena sudah dites saat itu sama si kawan di Sulawesi Selatan. Itu ada sekitar 10.000 lembar itu menggunakan kertas panjang, itu aman, dan kebetulan itu mesin baru juga ya, baru pemakaian jalan 2 tahun. Oke, dan saya rasa itu aman teman-teman, karena memang si kawan itu menggunakan stabilizer ya, karena dia gandengkan dengan mesin digital printing teman-teman, nggak ada masalah. Makanya begitu teman, nggak tahulah siapa yang komen itu, saya juga heran ketika mesin baru hasilnya background, kok bisa background. Nah, bisa saja teman-teman itu masuk di kategori tegangan listriknya kurang stabil ya, makanya solusinya teman-teman harus menggunakan namanya stabilizer. Jadi solusinya buat teman-teman itu harus dicek lah. Jadi pertama ya, saya ingatkan kembali, pertama itu
limbah drumnya kalian juga harus waktu-waktu kontrol ya, perhatikan limbah drum, kemudian merek lagi. Jadi untuk jenis Kyocera ini mau yang kecil maupun yang besar, ketika tinta kecampur itu rawan bisa kabur dia atau background. Itu karena kecampur teman-temannya. Nah, solusinya kalau tinta kecampur itu ya, tadi saya nggak sempat paparkan teman-teman. Jadi solusinya teman-teman itu ketika mengalami habis ganti tinta tiba-tiba hasilnya background, solusinya buat teman-teman, baik teman-teman yang belum mengalaminya ya, nanti kalau mau ganti merek tinta, upayakan nanti di ploppingnya itu dikuras ya. Kalau mau lebih baik, mau lebih plop, teman-teman bisa bersihkan gunakan tenor. Itu lap menggunakan tenor, tapi dalam kondisi sudah bersih roll magnetnya, baru dilap bersih dan betul-betul harus kering teman-temannya, harus kering si roll magnetnya itu pasti gokil, mantap itu. Biar merek abal-abal tintanya nggak ada masalah itu. Yang penting betul-betul magnetnya itu dikosongkan, baru dilap bersih menggunakan tenor ya. Kalaupun teman-teman nggak punya tenor, gunakan bisa alkohol, bisa juga, tapi dengan kondisi sudah bersih baru kita lap dengan alkohol atau tenor, nggak ada masalah teman-teman ya. Ini khusus mesin Kyocera, jangan mesin IR ya, bahaya, jangan dilap pakai tenor, nanti hilang itu lapisan hitamnya kawan ya. Mungkin seperti itu ya, kurang lebihnya seperti itu kalau pengalaman dari saya ya. Mungkin teman-teman bisa tambahkan, kalau ada pengalamannya teman-teman juga bisa tambahkan lewat komentar, kita di sini sharing teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman, khususnya para pengguna mesin Kyocera M2040DN dan DKK. Oke, mungkin seperti itu. Next, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa dukung saya dengan cara menekan tombol like, komen, dan subscribe.